Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, dengan Mas Senjaya. Ya, baik. Seperti biasa Mas Senjaya, di sini ada dua tempat duduk. Silakan Mas Senja pilih duduk di mana Mas Senja nyaman duduk di sana. Di sebelah sini Pak. Sebelah sini, silakan duduk. Saya boleh duduk sebelah sana? Silakan Pak. Bagaimana kabarnya Mas Senja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Mas Senja di sini itu saya sambil memvideo boleh untuk dokumentasi saya sendiri gitu untuk bertanya Pak saya sendiri. Boleh Pak. Baik, boleh. Nah, saya juga di sini tuh ada asas kerahasiaan. Nah, siapa saja yang boleh mengetahui tentang ini gitu? Mungkin cukup saya dengan Bapak aja. Saya dengan Mas Senja ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini juga ada Intake Inform ya. Saya mau menawarkan kepada Mas Senja gitu. Intake Inform ini mau diisi oleh Mas Senja atau dibantu oleh saya? Dibantu oleh Bapak aja Pak. Dibantu oleh saya, baik. Ini nanti ada beberapa pertanyaan ya. Nah, saya tulis dulu tanggal pertanyaannya. Ya. Nah, boleh disebutkan nama lengkap Mas Senja siapa? Saya Senja Maulana. Senja Maulana, baik. Mungkin nama panggilan saat ini yang ada yang Mas Senja sukai gitu. Saya sukai Jai. Jai. Sangat simpel ya. Nah, nama panggilan saat kecil. Kalau dari sejak kecil itu biasanya saya dipanggil Enja. Enja. NJA ya. Iya. Mungkin Mas Senja ada alamat email? Alamat email saya senjamaulana27@gmail.com. Nah, di sini ada alamat lengkap Mas Senja. Saya dari Malang Garut, Kecamatan Lambong, Kampung Karangsari, Desa Cinagara, RT 3 RW 2. Telepon rumah atau ada nomor HP gitu? Itu nomor HP saya Pak. Nomor HP saja boleh. 087 794 019 134. Agama Mas Senja? Islam. Pendidikan Islam saja. Ini untuk terakhir SMA. Ya, sama. Nah, Mas Senja sekarang kuliah Pak. Kuliah. Baiknya asal kuliah di mana kampus? Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tuntas ya? Iya. Nah, selanjutnya Mas Senja ada apakah Mas Senja menyukai sekarang sudah bekerja belum? Masih mahasiswa Pak. Oh, jadi tidak sambil bekerja gitu. Ya, baik. Nah, mungkin Mas Senja menyukai perkuliahan yang Mas Senja sekarang jalani gitu. Mungkin saya suka kuliah itu dari jurusannya, terus lingkungannya sama waktunya gitu Pak. Baik. Nah, Mas Senja di sini mempunyai warna yang 3 warna yang Mas Senja sukai. Warna saya sukai biru, kuning, sama putih. Nah, di sini selanjutnya ada tempat yang Mas Senja sukai gitu dan pernah dikunjungi. Tempat yang saya suka itu gunung Pak. Gunung, saya suka di alam, gunung, hutan, sama pantai. Suka itu ya, suka ngecamp berarti ya. Ya. Nah, selanjutnya ada 3 hobi yang Mas Senja sukai gitu. Saya hobi main bola Pak, main bola, badminton, sama hiking. Nah, mungkin Mas Senja di sini ada Mas Senja mempunyai gitu prestasi yang Mas Senja pandang penting dalam hidup Mas Senja. Mungkin di waktu SMA gitu Pak, ya saya pernah
mewakili sekolah saya dalam futsal Futsal. juara 2 Pak. Juara 2 tingkat Apa ya namanya itu, antar sekolah gitu. antar sekolah. Oh, iya. Baik. Sekarang Mas Senja, kegiatan apa sajakah dalam kehidupan Mas Senja yang membuat Mas Senja larut atau nyaman dan damai? Mungkin kegiatan saya membuat saya itu yaitu Pak, ketika saya naik gunung gitu, dengan suasana yang dingin, santai, ada tidak tidak berisik gitu Pak, itu yang membuat saya nyaman. Ketika sedang di gunung gitu ya, tidak ada polusinya ya, seperti di kota gitu ya. Mungkin Mas Senja memiliki ketakutan gitu atau fobia apa saja yang Mas Senja miliki? Saya fobia dengan cacing Pak. Cacing ya, cacing tanah. Cacing tanah. Iya. Itu saja. Cacing kenapa itu dari kapan? Dari kecil gitu Pak, waktu itu saya tidak takut pas saya melihat cacing kalung yang muncul itu. Rasanya itu takut aja, geli. Ya, geli ya. Saja ada. Apakah Mas Senja menderita dengan adanya pikiran negatif atau kecemasan, kegelisahan, rasa takut yang selalu muncul? Kadang-kadang pas saya sekarang merasa cemas gitu. Cemas ya. Nah, apakah Mas Senja merokok atau minum minuman keras atau memakai narkoba? Narkoba saya tidak Pak, sudah minum cukup merokok saya. Merokok berarti merokok saja ya? Sehari itu bisa berapa bungkus? Paling banyak setengah bungkus. Setengah bungkus sehari itu ya. Selanjutnya saja ada 3 hal yang Mas Senja inginkan dalam hidup untuk lebih baik atau mengalami peningkatan. Mungkin untuk kedepannya saya ingin membanggakan orang tua, ingin membidani pekerjaan yang jelas, Pekerjaan yang jelas, ingin sukses. amin ya. Nah, jadi jika Mas Senja dapat melakukan atau memiliki atau menjadi sesuatu, apakah yang Mas Senja inginkan? Saya ingin memberangkatkan orang tua saya ke haji Pak, itu yang awal kalau saya, sama ingin menyenangkan diri sendiri, sama ingin membuat bisnis sampingan dari pekerjaan saya. Itu yang ingin saya capai. Jadi sambil kuliah ingin memiliki pekerjaan gitu ya, supaya bisa lebih meringankan beban kepada orang tua gitu ya. Baik. Mengapa Mas Senja membutuhkan haji konseling? Mungkin saya ingin melepaskan beban saya dalam hati Pak. Banyak pikiran saya. Nah, Mas Senja di sini selanjutnya ada apakah saat masih anak-anak dan remaja atau remaja gitu, bagaimana relasi Mas Senja dengan ayah? Dengan ayah saya sampai saat ini alhamdulillah baik Pak. Bagaimana relasi Mas Senja dengan ibu? Dan saya juga sama baik. Nah, selanjutnya ada bagaimana Mas Senja tahu mengenai saya gitu, mengenai dari siapa gitu atau dari mana gitu, tahu saya. Saya tahu kesini itu dari teman saya gitu. Teman saya menanya. Awalnya saya coba ke teman saya, disarankan sama teman saya ini ke konselor ini. Oh, jadi tahu dari teman ya. Ya, baik. Nah, selanjutnya Mas Senja ada apakah Mas Senja pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Sesi konseling ini Pertama kali ya ini ya. Jadi belum sebelumnya. Ya, baik. Nah, selanjutnya Mas Senja ada alasan Mas Senja datang ke sini untuk apa? alasan saya itu karena saya merasa terbebani gitu Pak, dengan orang tua saya yang selalu bertengkar. Saya selalu berpikir
Oh, alhamdulillah tidak. Sehat ya. Nah, selanjutnya apakah Mas Senja saat ini sedang mengkonsumsi? Tidak Pak. Tidak. Nah, selanjutnya di sini ada masalah-masalah fisik yang sering Mas Senja alami gitu. Nah, boleh dilihat dulu Mas Senja. Di sini tuh ada sakit kepala sebelah, terus Mungkin saya suka mengalami Pak kaku gitu, kaku sama ya, pergelangan sendiri saya jadi ya. kerak kadang-kadang. Nah, selanjutnya Mas Senja, apakah Mas Senja memiliki penyakit menahun? Tidak Pak. Tidak. Selanjutnya Mas Senja, apa Mas Senja memiliki pertanyaan mengenai konseling atau psikoterapi? Tidak ada. Ya, baik. Apakah ada hal yang Mas Senja takutkan mengenai konseling atau psikoterapi? Sebenarnya sih ada terus tapi setelah saat ini tidak. Tidak ada saat ini. Baik. Nah, selanjutnya Mas Senja, mungkin coba jelaskan masalah apa yang saat ini mengganggu Mas Senja gitu. Deskripsikan dimulai dari mana proses itu bermula dan bagaimana efeknya terhadap kondisi Mas Senja saat ini gitu. Mungkin masalah saya itu dari keluarga gitu Pak. Saya selalu kesal dengan orang tua saya, termasuk ayah saya gitu, yang ketika marah-marah itu kepada misalkan adik saya itu melakukan kesalahan, ayah saya itu menegur itu selalu dengan cara memakai fisik gitu Pak. Itu saya suka kesal dengan ayah saya, dan saya juga waktu itu pernah melakukan perlawanan itu kepada ayah saya karena saya tidak tega gitu Pak, saya dibully sama ayah saya gitu. Saya kesal, dan di satu sisi juga saya merasa bingung apakah saya melakukan itu tindakan saya itu benar atau salah. Saya kebingungan. Di satu sisi saya merasa kesal dengan ayah saya gitu, tapi di satu sisi juga saya suka merasa terpikirkan gitu, apakah saya salah atau benar melakukan hal seperti itu. Nah, ya selanjutnya ada sebutkan hal-hal spesifik yang ingin Mas Senja capai melalui sesi konseling ini. Mungkin yang ingin saya capai, saya ingin merubah gitu perlakuan ayah saya kepada keluarga saya melakukan kesalahan dengan cara tidak memakai fisik lagi. Itu yang lebih penting. Nah, selanjutnya Mas Senja, ada perubahan positif apa yang akan terjadi bila Mas Senja berhasil mencapai hal-hal spesifik di atas? Mungkin perubahan yang spesifiknya positif itu saya jadi, yang pertama saya tidak banyak pikiran lagi gitu. Yang pertama keluarga saya mungkin bakalan jadi lebih harmonis lagi gitu. Ya, yang harmonis ya. Ya. Nah, sebenarnya di sini selanjutnya ada depression anxiety stress scale ya. Nah, ini ada kuesioner. Ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman Mas Senja dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari ya. Nah, terdapat juga 4 pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan. Nah, di sini tuh ada kategori 0 ya, yang 0 itu tidak sesuai dengan saya sama sekali atau tidak pernah. Selanjutnya ada yang pertama itu yang nomor 1, sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang ya. Nah, yang kedua itu ada sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan atau lumayan sering ya. Berarti itu sangat sesuai dengan saya atau sangat sering sekali gitu ya. Nah, selanjutnya Mas Senja ini untuk menjawab dengan cara memberi tanda silang ya pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman Mas Senja selama 1 minggu kebelakangan ini ya. Nah, pertanyaan ya. Nomor 1 itu
lagi satu Pak. Nah, selanjutnya maksudnya ada Mas Senja merasa mulut Mas Senja sering kering. Satu Pak. Yang ketiga ada Mas Senja sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif. Kosong Pak. Selanjutnya Mas Senja ada saya maksudnya Mas Senja mengalami kesulitan bernafas, misalnya seringkali terengah-engah atau tidak dapat bernafas secara kosong. Nah, selanjutnya Mas Senja sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Mas Senja cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi. Ya, Mas Senja merasa gemetar misalnya pada tangan gitu. Dua Pak. Selanjutnya Mas Senja merasa telah menghabiskan banyak energi di saat merasa cemas. Dua. Selanjutnya Mas Senja merasa khawatir dengan situasi di mana Mas Senja mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri. Kosong. Nah, ya. Selanjutnya Mas Senja merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan nanti di masa depan. Selanjutnya Mas Senja sedang merasa gelisah. Di dua. Nah, selanjutnya Mas Senja merasa sulit untuk bersantai. Selanjutnya Mas Senja merasa sedih dan tertekan. Satu Pak. Selanjutnya Mas Senja sulit untuk sabar dalam menghadapi gangguan terhadap hal yang sedang Mas Senja lakukan. Dua Pak. Selanjutnya Mas Senja merasa hampir panik gitu. Oh, itu kadang-kadang Pak. Satu ya. Selanjutnya Mas Senja tidak merasa antusias dalam hal apapun. Kosong. Selalu antusias ya. Nah, selanjutnya ada Mas Senja merasa bahwa Mas Senja tidak berharga sebagai seorang manusia. Tidak pernah. Selanjutnya Mas Senja merasa bahwa Mas Senja mudah tersinggung. Satu Pak. Kadang ya. Selanjutnya Mas Senja menyadari perubahan detak jantung walaupun tidak sehabis melakukan aktivitas fisik, misalnya merasa detak jantung meningkat atau normal. Tidak pernah. Nah, baik, selanjutnya Mas Senja merasa takut tanpa alasan yang jelas. Itu sih saya kadang-kadang. Selanjutnya Mas Senja merasa bahwa hidup tidak bermanfaat. Tidak Selalu bermanfaat ya. Nah, selanjutnya maksudnya di sini ada scoring dan interpretasi ya. Baik. Nah, di sini boleh Mas Senja lihat ya, di sini ada kriterianya, itu ada normal, ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Nah, mungkin permasalahan Mas Senja saat ini itu ada di kategori di kriteria yang mana nih? Mungkin untuk saat ini saya di kriteria sedang. Yang sedang ya. Baik. Kategori yang sedang mungkin tingkat kecemasannya 14 sampai 20 ya. Tingkat kesetresannya 10 sampai 14. Tingkat depresinya 19 sampai 25 ya. Baik. Mungkin nanti ini akan diselesaikan di sini masing-masing ya. Nah, selanjutnya di sini ada kontrak konseling ya. Boleh saja baca terlebih dahulu atau basic langsung saja.
juga ada terdapat petunjuknya ya, petunjuknya gitu. Ini dulu nama akun Ini sih ya, dengan lengkap ya. Jadi maksudnya saat ini kuliah tidak sambil bekerja ya? tidak Pak. Tidak. Tapi ingin sambil bekerja gitu, memberi sampingan gitu ya. Di sini maksudnya ada tanda ya. Tanggalnya. Nah ini saya secara profesional ya bersedia membantu Mas Senja gitu dalam waktu terpendek yang memungkinkan dengan biaya yang telah ditetapkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada yang Mas Senja miliki untuk mencapai hasil yang maksimum ya. Mungkin Mas Senja cukup sekian sesi konseling saat ini. Nanti kita lanjutkan sesi konseling berikutnya ya minggu depan ya, kita lanjutkan sesi konseling berikutnya. Terima kasih Mas Senja sudah datang ke sini ya.